Baik, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah objek ya, atau sebuah shape bentuk dalam CorelDRAW. Kita bisa menggunakan misalnya ini namanya rectangle tool atau F6 ya. Kita bisa taruh di lembar kerja kita drag ya kayak gini. Nah, supaya ini ukurannya bisa proporsional, kita bisa buat square misalnya. Kita klik lagi rectangle tool ini, terus kita drag di sini, tapi kita pencet Ctrl ya. Kalau kita pencet Ctrl bisa membentuk rectangle ya, yang sisinya sama. Tapi kalau kita lepas Ctrl, ini ukurannya tergantung kita arah mengedragnya gitu ya. Coba kita klik Ctrl ya supaya sama. Untuk membuat sebuah oval ya, kita bisa menggunakan ellipse tool ini ya. Oval ya, atau ke bawah, ini datar atau ke bawah kayak gini. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah lingkaran ya yang sempurna, kita bisa drag, kita bisa tekan Ctrl di keyboard ya, sehingga lingkarannya utuh kayak gini. Sama ketika kita membuat shape yang lainnya ya, misalnya kita menggunakan ini namanya basic shape ini ya, misalnya polygon berarti berapa kayak gini ya. Kalau tanpa kontrol dia segi 5, tapi bisa mungkin tidak simetris ya. Kalau ingin ditambahkan seginya ya kita 6 atau 7 tergantung berapa segi yang kita inginkan. Atau misalnya kita buat sini tetapi tekan Ctrl sehingga dia akan sama sisi-sisinya ya, segi 5 kayak gini ya. Dan ini kalau kita tekan shape tool ini ya, shape tool, kalau kita tekan Ctrl dia bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita dengan menekan poin-poin yang ada di sini ya. Ini bisa gini ya. Atau bahkan miring-miring kayak gini, diputar-putar. Atau kalau kita ingin ini bisa menarik garis lengkung ya, misalnya kita klik ini, kita klik shape tool ya, taruh di sini, kita ganti curve ini, sehingga dia bisa kita kenakan perintah memodifikasi bentuk shape-nya ya. Ya, kita ini misalnya kita ganti curve misalnya. Jadi bentuknya bisa kita atur juga. Atau misalnya ini ya, begini, bentuknya bisa kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu tentang membuat sebuah shape. Untuk memberi warna isi atau fill ya, kita bisa klik objeknya yang dimaksud, kita klik kiri mouse-nya, terus kita tuju warna yang kita butuhkan ya. Nah, hijau misalnya, ini kasih warna kuning misalnya, yang ini dikasih warna ungu misalnya ya. Atau untuk membuat shape lagi, kita bisa menggunakan menggambar bebas ya dengan freehand atau dengan pen tool ya. Coba kita dengan freehand saja, misalnya kita membuat kayak kacang ini ya. Kayak gini misalnya. Meskipun nanti kita bisa atur ini, kalau kita klik shape tool, ini poin-poinnya kita bisa tambah atau bisa kurangi ya. Nah, kita atur posisinya sesuai dengan bentuk apa yang kita inginkan. Kita bisa menambahi poinnya di sini dengan double klik, klik, kita tarik ke sini ya. Ya. Bisa kita
atur. Nah, baik, saya kasih warna oranye misalnya, yang ini kasih warna merah, ini kasih warna hijau misalnya, ini kasih warna pink. Oke, baik. Ini outline hitam ini kita bisa hilangkan dengan kita cari di palette color. Lah, yang ini kita klik kanan. Nah, yang ini kita klik kanan sehingga dia hilang. Ini juga sama, klik kanan ya, sama, atau semua di blok yang bagian outline di klik kanan. Nah, baik, kalau kita lihat di objeknya ya, di lembar kerja ini kita bisa munculkan di Docker itu ada namanya objek ya. Sudah dicentang berarti ada di sebelah kanan ini modulnya. Nah, jadi ini ada kelihatan, ini polygon, ini apa, rectangle ya, ini polygon juga, ini curve namanya, ini ellipse, ini curve juga. Jadi keterangan objek-objek yang ada dalam CorelDRAW ini ada di modul sebelah kanan ini ya. Berarti curve warna kuning ini berarti dia paling atas ya, mungkin karena dia terakhir dibuat sehingga paling atas. Nah, kalau kita tumbuk misalnya ya, dia pasti paling atas ya. Tuh, dia paling atas. Nah, curve yang hijau ini ada di bawahnya, berarti yang hijau ada di bawahnya. Layar-layar ini menandakan urutan atau posisi objek mana yang ada di atas dan yang di bawah. Di atas maksudnya ya, kalau kita besarkan akan menutupi semuanya karena dia paling atas ya kan. Supaya lebih mudah misalnya kita gini, nah, ini saya kasih warna, nah saya munculkan dikit-dikit kayak gini. Nah, adapun untuk bisa merubah posisi dari objek-objek yang ada dalam lembar kerja, kita bisa gunakan misalnya ini di order ada namanya shift back up, shift back down, control back up, control back down ya. Misalnya kita ini rectangle ada di paling bawah ya, kalau kita munculkan sedikit. Nah, rectangle paling bawah, kalau kita shift back up dia akan naik, kalau kita shift back down berarti akan turun paling bawah ini ya. Sama, ini misalnya kita pilih polygon yang gambar bintang ini, kalau kita shift back up dia akan paling ada di atas ini, kalau kita shift back down dia akan ada di bawah. Kalau control back up, misalnya kita pilih polygon ini ya, yang ini kita control back up, dia akan naik ini satu level di bawah, di atasnya. Kalau control back up lagi dia naik ini satu level di atasnya. Kalau kita naik back up terus, nah dia berada paling atas. Jadi shift back down menurunkan pada layer paling bawah, shift back up menaruh di layer paling atas. Kalau control back up ini misalnya rectangle ini saya control back up ya, naik satu level saja. Control back down turun satu level ya. Jadi itu cara yang standar untuk mereposisi objek dalam layar kerja kita.